Dihina mertua dan ipar seperti sampah. Aku miskinkan suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Angin pagi menyapu halaman rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan, membawa aroma wangi dari deretan bunga Kamboja dan melati yang tumbuh rapi di sisi kanan kiri gerbang utama. Pagar besi hitam berornamen emas menjulang angkuh, seolah ingin berkata bahwa hanya yang berkelas yang boleh masuk ke dalamnya. Di balik pintu besar berukir mewah berlapis cat kilap itu, tinggal seorang wanita bernama Ira, yang setiap harinya merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ira duduk di tepi tempat tidur, memandangi pantulan dirinya di cermin besar yang dipajang di sudut kamar utama. Wajahnya teduh, dengan sorot mata lembut yang tampak menyimpan banyak luka yang tak terlihat. Tangannya merapikan kerudung yang dikenakannya sejak usai salat subuh tadi, namun pikirannya melayang jauh ke masa 2 tahun silam, saat ia pertama kali melangkah masuk ke rumah ini sebagai istri dari Dimas Prasetya. Dimas adalah pria tampan, lulusan luar negeri, anak bungsu dari keluarga konglomerat pemilik beberapa perusahaan properti ternama di Indonesia. Saat pertama kali mereka bertemu di sebuah seminar kewirausahaan di Yogyakarta, Ira tak pernah menyangka pria itu akan meliriknya, apalagi meminangnya. Ia hanyalah gadis sederhana, anak guru SD di desa kecil di Kulon Progo. Hidupnya tak mewah, tapi penuh cinta dan kehangatan keluarga. Namun sejak resmi menjadi Nyonya Dimas, segalanya berubah. Pernikahan mereka berlangsung meriah, digelar di Hotel Bintang 5 dan diberitakan di berbagai media. Tapi bahkan di hari bahagianya itu, Ira bisa merasakan tatapan sinis dari ibu mertuanya, Bu Ratna, dan sindiran halus dari kakak iparnya, Rani. Cantik, sih, tapi kelihatan banget dari kampung. Gaya duduknya aja belum bisa dibenahi, bisik Rani saat resepsi, sambil tersenyum palsu ke arah para tamu. Bu Ratna lebih gamblang lagi. Saya sebenarnya berharap Dimas menikah dengan keturunan pejabat atau minimal anak pengusaha. Tapi ya sudahlah, katanya cinta. Mudah-mudahan kamu bisa cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kami. Sejak itulah Ira tahu bahwa rumah mewah ini bukanlah tempat yang hangat. Setiap hari ia berusaha keras menjadi menantu yang baik. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, meski di rumah ini sudah ada 3 pembantu. Ia ikut membantu mengurus keuangan rumah tangga dan bahkan ikut mengelola sedikit usaha kecil Dimas, meski tak pernah dianggap. Semua jerih payahnya seolah tak pernah cukup. Jika sayur yang ia minta dimasak oleh pembantu terasa kurang asin, Bu Ratna akan menyindir. Katanya anak guru, tapi soal rasa aja nggak peka. Jika Ira berpakaian sederhana, Rani akan tertawa kecil. Di rumah semewah ini, masa bajunya kayak mau ngajar di posyandu. Dimas, sayangnya, hanya diam. Ia tak pernah benar-benar membela Ira. Paling jauh, ia akan berkata, "Sabar ya, namanya juga mama, mungkin belum bisa nerima sepenuhnya." Tapi berapa lama lagi Ira harus menunggu untuk diterima sepenuhnya? 2 tahun berlalu. Namun ia tetap seperti orang luar yang tak diundang. Ia tak pernah dipanggil ikut rapat keluarga besar. Ia tak pernah dimintai pendapat tentang apapun. Dan yang paling menyakitkan, ia tak pernah dipanggil dengan sebutan anak oleh ibu mertuanya. Hanya Ira yang tahu betapa sepi dan hampa rumah ini ketika Dimas pergi bekerja. Di balik pintu-pintu kamar mewah, suara sindiran dan tatapan dingin menjadi makanan sehari-hari. Kadang ia rindu suara ayahnya yang lembut, atau pelukan ibunya yang hangat. Tapi setiap kali ia mengadu lewat telepon, ibunya hanya berkata, "Sabar ya, nak, kamu sekarang sedang mengabdi di jalan cinta. Jangan sampai merasa kalah." Ira menghela napas panjang.
Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Tapi tak ada kejutan. Tak ada bunga. Tak ada ucapan manis dari Dimas. Yang ada hanya pesan WhatsApp. "Ma, jangan lupa malam ini kita makan malam sama klien. Pakai baju yang rapi, ya." Tak ada emoji. Tak ada kata sayang. Tak ada rasa. Ira menatap cermin lagi, mencoba tersenyum. Tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu, senyum itu palsu. Sama seperti senyum semua orang di rumah ini. Di balik pintu mewah itu, hidupnya bukan dongeng Cinderella. Ia bukan gadis yang menemukan pangeran. Ia hanya wanita biasa yang mencoba bertahan di tengah dunia yang tak benar-benar menerima kehadirannya. Namun di lubuk hatinya, ada tekad yang mulai tumbuh. Aku bukan boneka. Aku bukan penggembira. Jika suatu saat aku tak lagi dibutuhkan, aku akan melangkah sendiri. Tapi sebelum itu, aku ingin mereka tahu siapa aku sebenarnya. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Pagi itu, cahaya matahari menerobos masuk melalui celah-celah gorden kamar Ira, menyentuh lembut wajahnya yang masih letih meski hari baru saja dimulai. Sudah pukul 5. Seperti biasa, ia bangun lebih awal dibanding semua penghuni rumah. Setelah salat, ia turun ke dapur, masih mengenakan daster panjang dan kerudung tipis yang dililit rapi. Ia membuka kulkas, memeriksa bahan-bahan yang sudah disiapkan semalam. Hari ini ia berniat memasak sayur asem, tempe goreng, dan ayam bakar madu, menu yang ia pelajari dari ibunya dulu. Masakan sederhana khas rumahan, tapi penuh rasa dan cinta. Ia tahu Bu Ratna lebih suka makanan Eropa atau menu restoran, tapi Ira ingin mencoba membawa kehangatan ke rumah ini lewat hal-hal kecil. Dengan tangan terampil, ia mulai memasak. Aroma wangi bumbu dan ayam bakar mulai memenuhi dapur. Salah satu pembantu, Mbak Wati, yang baru saja datang dari kamar belakang, sempat tersenyum melihat Ira sibuk. "Bu Ira rajin banget. Masaknya kayak di rumah sendiri," gumamnya. Ira hanya tersenyum samar. Ia tidak ingin terlalu nyaman. Rumah ini memang tempat tinggalnya, tapi belum pernah terasa benar-benar menjadi rumah. Sekitar pukul 7, suara tumit sepatu beradu dengan lantai marmer terdengar dari arah tangga. Rani, kakak ipar Ira, muncul dengan pakaian olahraga bermerek mahal. Legging ketat dan atasan crop top yang memperlihatkan perut ratanya membuatnya tampak seperti influencer Instagram. Ia mengerutkan alis saat mencium aroma dapur. Bau banget ya. Tumben banget dapur ini kayak warung makan di pinggir jalan, ucapnya seraya menutup hidung. Ira menoleh, berusaha tetap tenang. "Aku masak sendiri hari ini, Kak. Mau coba sarapan ala kampung?" ucapnya pelan. Rani tertawa ringan, sinis. "Makasih, Ira. Perut aku nggak biasa makanan minyak yang numpuk. Lagi pula, sayur asem itu makanan pembantu, bukan makanan orang rumah." Ira menunduk. Di balik senyum tipisnya, hatinya tercekat. Tapi ia sudah terbiasa. Sejak awal, Rani selalu menempatkan dirinya di urutan paling bawah dalam struktur keluarga. Bahkan pembantu di rumah ini pun terkadang lebih dihormati oleh Rani daripada dirinya. Tak lama, datanglah kakak ipar laki-lakinya, Roy, mengenakan jas dan sepatu kulit mengilap. Ia hendak ke kantor. Saat melihat Ira masih di dapur dengan daster sederhana, ia hanya mengangguk, lalu melempar satu kalimat yang menusuk tanpa perlu meninggikan suara. "Pantas aja Dimas makin jarang pulang cepat. Pemandangannya kurang menggugah, ya." Maksudnya jelas. Ira terlalu sederhana, terlalu biasa untuk menjadi istri anak orang kaya. Ira tersenyum pahit. Ia tahu ia bukan wanita glamor. Ia tidak memakai lipstik berlapis atau parfum sekelas Chanel. Tapi ia menjaga tubuhnya tetap harum, wajahnya bersih, dan pakaiannya selalu rapi. Ia tidak pernah berani tampil sembarangan,
apalagi di depan keluarga suaminya. Tapi rupanya, semua usahanya seperti menabur benih di tanah tandus, tak pernah tumbuh. Siang harinya, saat makan bersama, Ira menyajikan semua hasil masakannya di meja makan panjang berukiran jati. Bu Ratna sudah duduk, mengenakan daster satin yang wangi dan perhiasan di lehernya meski hanya di rumah. "Ini siapa yang masak?" tanya Bu Ratna datar, tanpa menatap Ira. "Aku, Bu," jawab Ira pelan. Suapan pertama langsung membuat Bu Ratna meletakkan sendoknya. "Ayamnya manis banget. Kamu masak pakai apa sih? Ini rumah orang kota, bukan angkringan." Rani menimpali sambil tertawa. "Coba deh, sekali-kali kamu ikut kelas masak profesional. Jangan cuma modal warisan dari emak kamu di kampung." Suara mereka seperti belati yang menghujam pelan-pelan. Tapi Ira menahan air mata. Ia menunduk, meremas jari-jari tangannya sendiri di bawah meja. Yang membuat hatinya makin hancur adalah Dimas yang hanya diam. Ia ikut duduk di meja itu, makan tanpa komentar, tak menegur siapapun, tak membela istrinya. Seolah-olah semua ini adalah rutinitas biasa yang tak perlu dipermasalahkan. Malam harinya, saat mereka berdua di kamar, Ira mencoba bicara. "Mas, aku salah apa? Aku sudah berusaha." Dimas menghela napas, tampak malas menanggapi. "Ira, kenapa sih kamu selalu baper? Namanya juga keluarga besar. Biasalah kalau kadang-kadang ada yang gak cocok. Jangan terlalu sensitif." "Bukan soal cocok gak cocok, Mas. Tapi semua yang aku lakukan selalu salah di mata mereka." Suara Ira mulai gemetar. Dimas bangkit, mengambil ponselnya. "Udahlah, jangan drama. Aku capek." Lalu lampu kamar dimatikan. Dan Ira kembali menatap langit-langit kamar dalam gelap. Matanya terbuka lebar, tapi hatinya remuk. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus menjadi bayangan di rumah yang seharusnya menjadi tempat ia bersandar? Malam itu ia menangis diam-diam. Tapi di antara isaknya, perlahan-lahan lahir sebuah kesadaran. Kalau semua yang aku lakukan selalu salah di mata mereka, mungkin sudah saatnya aku tidak lagi hidup untuk menyenangkan siapapun selain diriku sendiri. Sabtu pagi itu langit tampak cerah, seolah alam turut bersiap menyambut perayaan ulang tahun pernikahan perak Bu Ratna dan Pak Bram, mertua Ira. Sebuah acara besar akan digelar di ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan SCBD, dihadiri para kolega bisnis, pejabat, dan keluarga besar. Seluruh keluarga prasetya tampak sibuk sejak subuh. Gaun-gaun mahal sudah disiapkan, perhiasan berkilau dipoles ulang, dan riasan wajah ditangani oleh makeup artis langganan para sosialita. Rumah itu berubah menjadi salon dadakan, dipenuhi aroma hairspray dan parfum mahal. Ira berdiri di depan cermin kamarnya. Ia memakai kebaya sederhana warna krem pucat dengan hiasan payet minimalis yang dijahit sendiri oleh sahabatnya dari Jogja. Ia memang tak ingin tampil mencolok. Selain karena memang tak biasa, ia juga tahu jika terlalu menonjol justru bisa jadi bahan sindiran lagi. Rambutnya disanggul sederhana, dan riasannya tipis tapi rapi. Saat ia turun dari kamar, langkahnya terhenti di anak tangga keempat. Ia melihat Rani, Roy, dan Bu Ratna tengah berdiri di ruang tengah, siap berangkat. Rani memakai gaun merah marun yang menjuntai panjang, dengan anting berlian besar yang nyaris menutupi telinga. Roy tampak gagah dengan setelan jas 3 lapis, dan Bu Ratna seperti biasa, anggun, elegan, dan dingin. Begitu melihat Ira, mereka semua mematung sejenak. "Ya Allah, Ira, kamu serius pakai itu?" Rani berseru dengan suara cukup keras hingga membuat 2 pembantu yang tengah lewat berhenti mendadak. Ira terpaku. "Kenapa, Kak?" Bu Ratna mengangkat alis, lalu menyipitkan mata. "Warna kebayamu pucat sekali. Kamu kelihatan seperti orang sakit. Apa kamu nggak tahu ini acara penting? Kamu pikir ini pengajian di masjid?"
Suasana mendadak hening. Ira menggigit bibir bawahnya. Matanya menyapu wajah Dimas yang berdiri tak jauh di belakang. Tapi seperti biasa, suaminya itu hanya memainkan ponsel di tangannya tanpa berkata sepatah pun. "Kamu tuh istri anak saya. Tampil itu ya pantas. Ini bukan acara nikahan di kampung halamanmu sana yang cuma pakai tenda biru. Ini hotel elit, Ira," sambung Bu Ratna. Rani tertawa kecil, menambahkan, "Aku heran deh, Mas Dimas ini ganteng, pintar, kaya, tapi istrinya nggak ngerti etika fashion. Gimana coba bisa dia tertarik dulu? Jangan-jangan dulu kamu pakai pelet ya, Ra?" Beberapa tawa kecil terdengar. Bahkan salah satu sepupu Dimas dari Surabaya yang sudah siap berangkat ikut berkomentar sambil bercanda. "Udah deh, Ra. Mending kamu bawa cadangan baju. Takut security hotel salah sangka kamu tamu tak diundang." Ira menunduk dalam-dalam, matanya berkaca. Tapi ia menahan semuanya. Menahan tangis, menahan marah, menahan ingin berteriak. Ia tahu, kalau ia membalas, ia akan dianggap tak tahu diri. Kalau ia pergi, ia akan dituduh drama. Jadi ia diam. Di dalam mobil menuju hotel, tak satu pun dari mereka berbicara padanya. Bahkan Dimas duduk di depan bersama sopir, meninggalkan Ira sendirian di kursi belakang, seolah-olah ia hanya pengiring, bukan pasangan. Sesampainya di hotel, ballroom mewah itu telah penuh oleh tamu undangan yang berdatangan. Lampu gantung kristal bergemerlap, alunan musik klasik mengisi ruangan, dan para pelayan lalu lalang membawa canape dan minuman anggur. Saat Bu Ratna dan keluarga inti naik ke atas panggung untuk memberi sambutan, semua mata tertuju pada mereka. Ira berdiri di pinggir panggung, tak diundang naik meski ia juga bagian dari keluarga. Ia berdiri dengan tangan terlipat di depan, berusaha tetap tenang. Namun rasa teriris tak bisa disembunyikan ketika Bu Ratna dengan lantang berkata, "Kami sangat bersyukur memiliki anak-anak yang hebat dan menantu-menantu luar biasa. Rani, tentu saja, sudah seperti anak sendiri. Pintar, stylish, dan selalu membanggakan. Roy pun, meski belum menikah, saya doakan dapat pasangan yang sepadan." Lalu matanya melirik sekilas ke arah Ira, sebelum melanjutkan. "Dan, ya, tentu kami terima semua yang hadir, termasuk mereka yang mungkin masih perlu banyak belajar untuk benar-benar menjadi bagian keluarga besar kami." Ada tawa kecil, ada bisik-bisik. Ira mematung. Ucapan itu tidak menyebut namanya, tapi arahnya jelas. Itu untuknya. Perlahan-lahan, air mata menggenang di sudut matanya. Tapi ia menegakkan kepala. Ia tak mau satupun dari mereka melihat air matanya jatuh. Di akhir acara, saat semua tamu sibuk bersuah foto di photobooth mewah, Ira menyelinap ke taman kecil di luar ballroom. Ia duduk di bangku besi dingin, memandangi cahaya malam Jakarta dari balik pagar hotel. Tangisnya pecah, pelan, diam-diam. Bukan karena sakit hati, tapi karena ia mulai sadar. Ia tak pernah benar-benar diterima. Ia tak pernah dianggap pantas. Namun di antara air mata itu, ia berjanji dalam hati. "Hari ini kalian boleh tertawa di atasku. Tapi suatu hari nanti, akan tiba saatnya aku berdiri di tempat tinggi, dan kalian hanya bisa menunduk diam. Aku akan bertahan. Tapi bukan untuk kalian. Untuk diriku sendiri." Dan malam itu, meski pulang dengan luka, Ira membawa pulang sebuah kekuatan baru yang mulai tumbuh dari serpihan hatinya. Malam itu udara lembab. Hujan tipis turun membasahi jendela kamar Ira dan Dimas, menimbulkan bunyi lembut seperti detakan jantung yang tak beraturan. Ira duduk di ujung ranjang dengan mata sembab, menatap kosong ke arah meja rias. Di balik matanya yang teduh, berkecamuk puluhan pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Dimas masuk dengan jaket basah dan raut wajah tak sabar. "Kenapa lampu kamarnya gelap? Dari tadi kamu ngapain aja sih?" tanyanya, sedikit meninggikan suara.
Ira menoleh pelan. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Sisa luka dari acara kemarin masih terlalu dalam. Ia ingin bercerita, mengadu, berharap dipeluk dan dikuatkan. Tapi ia tahu, Dimas yang dulu tempatnya bersandar, kini seperti telah berpindah sisi. Aku cuma duduk mikir, jawab Ira akhirnya. Dimas meletakkan tasnya agak kasar di atas meja. Mikir? Tentang apa lagi? Kamu mau mulai drama lagi kayak kemarin? Mas, suara Ira lirih. Apa aku salah kalau merasa sakit hati? Aku dipermalukan di depan banyak orang. Di depan tamu-tamu. Kak Rani, Mama, semua menyindirku seolah aku ini parasit di keluarga ini. Tapi kamu cuma diam. Dimas menghela napas panjang. Ira, kamu ini terlalu sensitif. Mereka cuma bercanda. Kamu aja yang terlalu baper. Lagian, kamu juga harus introspeksi. Mungkin mereka begitu karena kamu memang gak pernah bisa berbaur. Ira menelan ludah. Kata-kata itu menamparnya jauh lebih keras daripada sindiran siapapun. Aku gak pernah bisa berbaur? Mas, aku sudah berusaha dari awal. Aku ikut membantu urusan rumah, masak, berpenampilan sopan, menjaga tutur kata. Tapi tetap saja, semua yang kulakukan selalu salah. Dan kamu membenarkan mereka. Aku cuma realistis, jawab Dimas dengan nada tajam. Kamu itu memang bukan tipe menantu yang Mama harapkan. Tapi kamu juga harus ngerti posisi kamu. Jangan berharap mereka bisa nerima kamu seutuhnya kalau kamu tetap seperti ini. Ira bangkit dari tempat duduknya, berdiri menghadapi Dimas. Suaranya kini tak lagi bergetar. Seperti ini maksudnya apa? Sederhana? Nggak bermerek? Nggak kaya? Atau karena aku anak guru dari kampung? Kamu menyesal nikah sama aku, Mas? Dimas memalingkan wajah. Tapi diamnya justru menjawab semuanya. Perasaan dingin menjalar dari dada Ira ke seluruh tubuhnya. Selama ini, ia selalu berharap Dimas adalah satu-satunya orang yang bisa melindunginya dari ketidakadilan di rumah ini. Tapi kenyataan berkata sebaliknya. Dimas perlahan bergeser, bukan lagi pelindung, tapi penghakim. Sejak malam itu, segalanya berubah. Setiap kali terjadi ketegangan kecil di rumah, Dimas tak lagi bersikap netral. Ia langsung memihak ibunya, bahkan untuk hal sepele. Ketika Ira membeli taplak meja baru yang lebih sederhana dari biasanya, Bu Ratna menggelengkan kepala dan berkata, "Seleran deso, pantes." Dimas malah menimpali, "Iya, Ra, lain kali minta saran dulu. Ya, jangan langsung beli." Ketika Ira lupa menaruh parfum mahal pemberian Bu Ratna di lemari pajangan keluarga, Rani menyindirnya. "Wajar sih, mungkin kamu belum ngerti mana yang pantas dipajang, mana yang pantas disimpan." Dan Dimas, sambil tersenyum sinis, menambahkan, "Dia belum terbiasa aja, Kak. Harus dikasih waktu belajar." Semua hal kecil yang dulu bisa dilewati kini menjadi ladang cercaan. Ira mulai merasa tercekik, seperti hidup dalam sangkar kaca, terlihat sempurna dari luar, tapi sunyi dan menyakitkan di dalam. Di kamarnya, Ira mulai sering berbicara dengan dirinya sendiri. "Kenapa kamu bertahan, Ra? Karena cinta? Atau karena takut dibilang gagal?" Setiap malam ia tidur di sisi ranjang yang sama, tapi dunia di antara mereka sudah begitu jauh. Dimas tak lagi menyentuh tangannya, tak lagi menatap matanya dengan cinta. Kadang, Dimas tak pulang hingga larut malam, dan tak memberi kabar. Bila Ira bertanya, jawabannya singkat, rapat. Rasa sepi itu makin menggumpal menjadi duka. Namun Ira tak langsung menyerah. Ia sempat mengajak Dimas bicara serius, duduk berdua di balkon kamar pada suatu malam. "Mas, kalau kita terus seperti ini, aku takut kita akan hancur. Kamu berubah. Aku pun mulai berubah.
Aku bukan perempuan kuat seperti yang kamu pikir. Aku terluka. Dimas memandang ke bawah, ke arah lampu-lampu jalan yang berkedip redup. Aku juga capek, Ira. Aku capek terus jadi penengah. Kamu dan keluargaku nggak pernah sejalan. Mungkin kita memang terlalu berbeda. Ira mengangguk pelan. Ia tak menangis malam itu. Tapi dalam hati, sesuatu seperti retakan mulai menjalar. Tidak meledak. Tidak mengamuk. Hanya diam. Tapi jelas dan nyata. Ia tahu, cinta saja tak cukup. Pernikahan ini seperti tembok yang retak, tapi terus dipaksa berdiri dengan tambalan-tambalan rapuh. Dan jika dibiarkan lebih lama, yang akan hancur bukan hanya dindingnya, tapi dirinya sendiri. Malam itu, Ira menatap langit Jakarta yang kelabu, dan untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan sebuah kata yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Berpisah. Ira menyimpan semua luka itu dalam-dalam. Ia tak lagi melawan, tak lagi bertanya, tak lagi berharap. Sejak malam terakhir mereka berbicara serius, dan tak menemukan jawaban selain kelelahan dan ketidakpedulian, Ira sadar, ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Bila rumah tangga ini ibarat kapal yang karam perlahan, maka ia tak bisa terus menunggu pertolongan dari orang yang bahkan tak peduli apakah ia tenggelam atau tidak. Pagi-pagi sekali, sebelum penghuni rumah bangun, Ira menyelinap ke ruang kerja kecil di lantai 2 yang jarang dipakai. Ia duduk di depan laptop tuanya yang ia beli dari tabungan kecil sebelum menikah. Dari sinilah semuanya bermula. Dengan jari-jari gemetar, Ira membuka situs-situs pelatihan daring. Ia membaca artikel demi artikel tentang bisnis kecil-kecilan, tentang digital marketing, tentang cara menjual produk lewat media sosial. Ia tak punya gelar MBA, tak punya mentor pribadi, tak punya modal besar. Tapi ia punya satu hal yang lebih berharga dari itu semua, keinginan untuk bertahan. Setiap malam, saat Dimas pulang larut atau bahkan tak pulang sama sekali, Ira tak lagi menangis. Ia duduk di sudut kamar, membaca e-book, mencatat, dan menyusun rencana kecil. Ia mulai dari hal yang paling ia kuasai, meracik bumbu dan resep rumahan. Ia teringat masakan ibunya, abon ayam kampung, sambal teri, keripik singkong bumbu rujak, dan bumbu pecel yang khas. Ia mulai mengolah sedikit demi sedikit di dapur belakang, dengan bantuan Mbak Wati yang sudah lama setia bekerja di rumah itu. Aku cuma mau coba-coba, Mbak, ucapnya suatu pagi saat mengulek sambal. Mbak Wati mengangguk sambil tersenyum. Saya bantu, Bu Ira. Kalau ini berhasil, saya yakin ibu bisa mandiri. Diam-diam aja dulu. Ya, nanti kalau Bu Rani tahu, bisa ribet. Ira tersenyum. Ia tahu betul, keluarga Dimas akan meremehkannya lagi. Mereka akan bilang bisnis rumahan itu kelas rendahan. Tapi biarlah. Ia tak butuh tepuk tangan siapa-siapa. Ia hanya ingin bernapas, merasa hidup, dan punya pijakan sendiri. Ia memulai dengan membuat 10 toples sambal dan abon, lalu memfoto produknya dengan ponsel sederhana. Ia membuat akun Instagram kecil dengan nama Dapur Ibu Kampung. Ia tak mencantumkan nama asli atau wajahnya, cukup nama produk, deskripsi singkat, dan kata-kata jujur yang ia tulis dari hati. Resep turun-temurun dari seorang ibu guru di desa. Tanpa pengawet, tanpa MSG. Dibuat dengan hati. Hari pertama, tak ada yang membeli. Hari kedua, hanya satu pesanan masuk, dari akun yang ternyata sahabat lamanya semasa SMA. Tapi Ira tak menyerah. Ia membalas semua pesan dengan ramah, mencatat alamat dengan teliti, dan mengirim paket dengan bungkus sederhana namun rapi. Minggu demi minggu berlalu. Perlahan-lahan, pesan masuk mulai bertambah. Ada ibu-ibu muda yang suka karena rasanya autentik. Ada mahasiswa rantau yang rindu masakan rumahan. Bahkan ada seorang food blogger kecil yang memberi ulasan jujur dan mengangkat nama akunnya sedikit demi sedikit. Ira mulai membagi waktunya.
Pagi tetap menyiapkan sarapan seperti biasa, meski sering dikritik karena rasa kampung. Siang hari ia menyelesaikan urusan rumah, dan malam hari adalah waktunya untuk produksi, membalas pesanan, dan belajar strategi penjualan baru. Ia bekerja dalam diam, tanpa sepengetahuan Bu Ratna, Rani, Ro, apalagi Dimas. Mereka mengira Ira hanya sibuk dengan pekerjaan rumah yang tak penting. Tak satu pun curiga bahwa perempuan yang selalu mereka rendahkan itu tengah membangun fondasi untuk berdiri sendiri. Hingga pada suatu pagi yang tak biasa, Ira menerima pesan dari seorang pemilik toko oleh-oleh di Yogyakarta yang ingin menjadi reseller. "Saya coba produk ibu dari sepupu saya yang tinggal di Jakarta. Rasanya cocok sekali. Bisa nggak kalau saya ambil 50 toples pertama? Saya bantu jualkan di toko saya." Jantung Ira berdegup kencang. Tangannya gemetar saat membalas pesan itu. Ia segera menghitung stok, mengatur jadwal produksi, dan mulai berpikir soal kemasan yang lebih baik. Dari situlah titik balik itu datang. Bukan lewat keributan, bukan lewat pertengkaran, tapi lewat keheningan yang produktif. Dimas masih acuh. Ia tak tahu bahwa setiap malam, saat ia sibuk dengan layar ponselnya dan percakapan rahasia dengan entah siapa, istrinya di pojok kamar tengah menghitung omzet, mencatat pesanan, dan perlahan meraih kendali atas hidupnya sendiri. Ira tak pernah lagi meminta perhatian. Ia tak menuntut cinta, tak berharap permintaan maaf. Ia tahu, jika ia terus mengharap dari suami dan keluarganya, ia hanya akan terus kecewa. Maka ia memilih jalan sunyi. Jalan yang tak menarik perhatian siapapun, tapi memberi makna pada setiap langkahnya. Dan dalam diam itulah, Ira menemukan dirinya kembali. Bukan sebagai istri dari Dimas Prasetya. Bukan sebagai menantu dari Bu Ratna. Bukan sebagai sasaran ejekan Rani. Tapi sebagai Ira. Seorang perempuan yang tak akan dibiarkan hancur oleh ketidakadilan, karena ia tahu caranya membangun dunia sendiri, dari bawah, dari kecil, dari sepi, tapi kuat dan nyata. Suasana rumah sore itu seperti biasa, tenang, mewah, dan dingin. Lampu gantung di ruang utama menyala temaram, menyoroti marmer mengilap yang selalu dibersihkan setiap pagi oleh para pembantu. Namun ketenangan itu tak mencerminkan apa yang sedang terjadi di dalam hati Ira. Ia duduk di meja makan dengan sebuah map coklat di tangannya. Jemarinya bergerak perlahan, membuka halaman demi halaman dokumen hukum yang telah ia simpan selama beberapa hari terakhir. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi bukan karena ragu, melainkan karena akhirnya ia siap. Sudah lebih dari 2 tahun ia hidup dalam rumah ini. Bertahan dalam diam, menelan air mata, dipermalukan, diremehkan, dan ditinggalkan secara emosional. Tapi semua itu telah menjadikannya bukan lagi Ira yang dulu. Ia bukan lagi perempuan lugu dari desa yang berharap cinta bisa menyelamatkan segalanya. Ia telah berubah. Bisnis sambal rumahan yang dulu dianggap angin lalu kini telah menjelma menjadi bisnis kecil yang berkembang pesat. Ira kini memiliki pelanggan setia, 5 reseller di 3 kota, dan omzet bulanan yang cukup untuk menyewa apartemen dan membiayai hidupnya sendiri tanpa 1 rupiah pun dari Dimas. Malam itu, saat Dimas pulang dari entah mana, Ira menyambutnya bukan dengan wajah muram atau tatapan menanti penjelasan, melainkan dengan ketenangan luar biasa. "Ada yang mau aku bicarakan," ucap Ira, berdiri di depan suaminya. Dimas, seperti biasa, meletakkan tas tanpa menatap wajah istrinya. "Nanti aja. Aku capek." "Sekarang, Mas." Suara Ira tenang, tapi tegas. Kali ini, tak ada keraguan di sana. Dimas mengangkat alis, baru sadar ada yang berbeda dari sorot mata Ira. Ia melirik map di tangan istrinya, lalu mengangkatnya dengan santai. Ia membacanya sekilas. Surat gugatan cerai. Dimas tertawa pendek. "Kamu serius?" tanyanya, masih tak percaya.
Ira mengangguk pelan. Aku sudah mendaftarkannya ke pengadilan agama. Mas bisa baca detailnya di situ. Gila. Dimas menggeleng-gelengkan kepala, lalu berjalan ke sofa, duduk santai. Kamu pikir kamu siapa? Ini cuma masalah sepele. Ira, kamu kebawa emosi doang. Mana mungkin kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu pikir gampang hidup sendiri. Kata-katanya masih mengandung nada tinggi. Masih menganggap dirinya pusat dunia. Masih mengira Ira adalah perempuan lemah yang dulu pernah memohon agar dicintai kembali. Ira berjalan perlahan ke sofa seberang. Duduk tenang. Mas pikir aku selama ini cuma nunggu kamu pulang? Mas pikir aku cuma habiskan waktu di dapur dan di kamar, menunggu dilirik? Mas salah besar. Dimas menatap Ira lebih lekat, mulai terusik oleh nada tenang yang tak biasa itu. Aku sudah lama berhenti berharap, lanjut Ira. Tapi sejak berhenti berharap dari Mas dan keluargamu, aku belajar berharap pada diriku sendiri. Aku bangun bisnis kecilku. Aku belajar jualan online. Aku punya penghasilan sendiri sekarang. Dan aku cukup, Mas. Tanpa uangmu, tanpa cintamu, tanpa perhatianmu. Dimas tersenyum miring. Kamu jualan sambal terus merasa jadi wanita independen? Ira, jangan mimpi. Kamu nggak tahu dunia luar itu kayak apa. Ira tak tersinggung. Ia bahkan tersenyum kecil. Justru karena aku sudah melihat dunia dalam rumah ini, yang katanya mewah, tapi kosong dan penuh racun. Aku tahu, dunia luar lebih layak untuk aku perjuangkan. Setidaknya di luar sana, orang tak akan menjatuhkan aku hanya karena aku tak memakai baju branded atau karena aku tak lahir dari keluarga kaya. Dimas bangkit dari sofa, mulai kehilangan kendali. Kamu pikir ini semua karena kamu hebat? Kamu tinggal di rumah ini, makan dari uangku, pakai listrik dari tagihanku. Semua yang kamu lakukan terjadi karena aku yang membiayai hidupmu. Aku tahu. Dan aku berterima kasih, jawab Ira. Tapi sekarang, aku akan bayar semua itu dengan caraku sendiri. Kita bisa hitung bersama di pengadilan nanti, bagian mana yang menjadi hakku. Tapi untuk cinta, untuk harga diri, Mas tak punya kuasa lagi atas diriku. Sunyi mengisi ruangan selama beberapa saat. Dimas berdiri membatu, tak percaya istrinya yang selama ini penurut dan diam, kini begitu tenang memutuskan sesuatu yang selama ini ia anggap mustahil dilakukan. Jadi, kamu mau cerai cuma karena kesal? Tanya Dimas, suaranya mengecil, hampir seperti orang kalah. Ira menatapnya tajam, tapi tak lagi dengan marah. Hanya ada kepastian dalam sorot matanya. Bukan karena kesal, tapi karena aku sadar, bertahan dalam pernikahan ini hanya membuatku kehilangan diriku sendiri. Dan aku tak mau hidup seperti itu lagi. Malam itu, Ira kembali ke kamar, tidur dengan tubuh ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa memiliki kendali penuh atas hidupnya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi di pengadilan nanti. Ia tahu tantangannya belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia bukan lagi perempuan yang lemah. Ia adalah perempuan yang belajar berdiri saat semua orang ingin menjatuhkannya. Dan kini, ia melangkah bukan karena ingin diikuti, tapi karena tahu kemana harus pergi. Pagi itu, langit cerah seperti mencerminkan isi hati Ira. Sudah 2 tahun berlalu sejak perceraian yang mengguncang hidupnya. Ia pernah berada di titik terendah, dikhianati, diusir, diremehkan. Tapi kini, kehidupan telah berbalik arah. Dapur Ibu Ira bukan lagi sekadar warung makan rumahan. Sudah ada 3 cabang tersebar di kota. Bahkan cabang keempat tengah dibangun di kawasan strategis dekat kampus ternama. Ira kini bukan hanya seorang pengusaha makanan, tetapi telah menjelma menjadi sosok inspiratif di komunitas UMKM perempuan. Namun kesuksesan itu tak datang secara instan. Ira bekerja siang malam, belajar manajemen, keuangan,
pemasaran digital, hingga strategi branding. Ia ikut pelatihan daring, mencari mentor, dan menjalin jaringan tanpa henti. Banyak malam ia habiskan di depan laptop, mengolah laporan penjualan dan strategi ekspansi, sementara tubuhnya letih dan mata sembab karena kurang tidur. Ia mempekerjakan banyak orang, terutama para janda dan ibu rumah tangga yang juga pernah merasa tidak berdaya. Bagi Ira, usahanya bukan hanya tentang untung dan rugi, tapi juga tentang memberi kesempatan. Ia percaya, dari dapur yang sederhana pun bisa lahir kekuatan luar biasa. Suatu hari, ia tengah mengecek laporan keuangan bersama manajer kepercayaannya ketika sebuah surat lamaran kerja menarik perhatiannya. Nama itu, Anton Wibowo, langsung mengusik pikirannya. Dulu, Anton adalah rekan bisnis sekaligus sahabat Dimas. Ia juga salah satu orang yang dulu mentertawakannya di belakang. Ira memandangi surat lamaran itu cukup lama sebelum berkata pelan, "Panggil dia untuk wawancara." Beberapa hari kemudian, Anton datang dengan wajah tak percaya. Matanya sempat melirik ke arah papan nama besar bertuliskan, "Dapur Ibu Ira, Kantor Pusat." Saat masuk ke ruang wawancara dan melihat Ira duduk di balik meja, tubuhnya langsung kaku. "Halo, Pak Anton," sapa Ira dengan senyum tenang. Anton terdiam. Wajahnya menegang. "Bu Ira, saya tidak menyangka." "Saya juga tidak menyangka, Pak Anton. Dunia memang berputar, ya?" jawab Ira sambil membuka map di tangannya. "Saya sudah membaca CV Bapak. Menarik. Tapi saya perlu tahu satu hal. Apa yang membuat Anda melamar ke sini?" Anton menunduk. Ia menghela napas berat. "Perusahaan saya bangkrut. Banyak proyek gagal, investor kabur. Saya sedang mencoba bangkit kembali. Saya dengar reputasi perusahaan Ibu sangat baik. Saya tahu saya banyak salah di masa lalu. Tapi saya harap masih ada kesempatan." Ira menatapnya dalam-dalam. "Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Saya tidak akan menilai Bapak dari masa lalu. Tapi jika bekerja di sini, Bapak harus tahu bahwa budaya kami adalah saling menghargai. Tidak ada yang lebih rendah hanya karena dia perempuan atau pernah jadi ibu rumah tangga." Anton mengangguk cepat, tampak menahan malu. Dan hari itu, Anton resmi diterima. Bukan karena Ira ingin membalas dendam, tapi karena ia percaya, kemuliaan justru tampak dari bagaimana kita memperlakukan mereka yang dulu merendahkan kita, tanpa perlu membalas dengan kebencian. Sementara itu, jauh di sudut kota, Dimas sedang duduk termenung di meja kerjanya. Ia tidak lagi bekerja di kantor megah miliknya. Ia kini menyewa ruangan kecil sebagai kantor konsultasi usaha, karena perusahaannya bangkrut dan banyak proyek mangkrak. Uang simpanannya habis untuk menutup kerugian dan cicilan. Rumahnya pun kini disita bank. Yang lebih menyakitkan, Citra, perempuan yang dulu jadi selingkuhannya, telah meninggalkannya dan menikah dengan pria lain yang lebih mapan. Dimas benar-benar sendiri. Tak ada tawa angkuh, tak ada mobil mewah. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Suatu siang, Dimas tanpa sengaja melihat sebuah berita di internet. Judulnya mencolok. "Dapur Ibu Ira ekspansi ke 5 kota. Mantan istri yang bangkit dari luka kini jadi pengusaha inspiratif nasional." Matanya membelalak. Di layar, terpampang foto Ira mengenakan blus putih dan jilbab abu-abu lembut, tersenyum penuh percaya diri. Di sekelilingnya, puluhan karyawan wanita tersenyum bangga. Ada yang menggendong anak, ada yang membawa masakan, semuanya tampak bahagia. Dimas mengusap wajahnya. Ia membuka Instagram Ira, yang kini telah memiliki ratusan ribu pengikut. Di bionya tertulis, "Aku bukan korban. Aku adalah perempuan yang memutuskan untuk bangkit dan membangun hidupnya sendiri." Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, Dimas menangis. Bukan karena marah, tapi karena sadar, yang ia tinggalkan dulu bukan perempuan lemah.
tapi berlian yang belum digosok. Malam harinya, Ira menutup laptop dan menatap langit-langit kamar. Di luar, hujan turun pelan-pelan. Ia teringat masa-masa ketika dirinya hanya bisa menangis di pojok dapur, tidak tahu harus makan apa esok hari. Tapi kini, ia telah melewati badai. Dunia akan terus berputar, dan semua akan berbalik. Yang dulu dianggap kecil, kini jadi besar. Yang dulu direndahkan, kini disegani. Dan yang dulu ditinggalkan, kini telah menemukan rumah dalam dirinya sendiri. Ira menatap cermin. Matanya berbinar. "Aku baik-baik saja sekarang," bisiknya. Dan malam itu, ia tidur dengan hati yang paling damai. Langit sore itu tampak kelabu, seakan mencerminkan suasana hati Dimas yang duduk termenung di ruang kerjanya yang kini tak lebih dari sekotak ruangan sewa berukuran 3x3 meter di kawasan ruko yang mulai sepi. Ia menatap meja yang berantakan dengan tagihan-tagihan yang tak kunjung bisa dibayar. Di hadapannya, layar laptop menampilkan angka merah, -2 miliar rupiah. Dimas memijat pelipisnya. Sejak Ira meninggalkannya, hidupnya perlahan meluncur ke jurang. Dulu, ia terbiasa duduk di kantor megah milik ayahnya, memerintah karyawan, menandatangani dokumen tanpa benar-benar paham isinya, dan menikmati gaya hidup mewah. Ia tak pernah membayangkan bahwa semua itu hanya bersandar pada nama besar ayahnya dan kelicinan mitra-mitra bisnis yang menjilat untuk kepentingan pribadi. Tanpa disadari, selama ini yang menopang ketenangan dan kestabilan emosinya adalah kehadiran Ira. Diam-diam Ira selalu membenahi sisa kekacauan yang ia tinggalkan di rumah maupun di kantor. Dan sekarang, semuanya porak-poranda. Krisis pertama datang saat investor terbesar perusahaannya menarik dana karena proyek yang dijanjikan Dimas tak kunjung terrealisasi. Sejak Ira pergi, Dimas kehilangan fokus. Ia jadi mudah terpancing emosi, salah ambil keputusan, dan sering absen dalam pertemuan penting. Masalah diperparah dengan gaya hidup foya-foya yang tetap dipertahankan, padahal pemasukan makin menurun. "Maaf, Pak Dimas, rumah di Kemang akan kami tarik minggu depan jika tidak ada pelunasan." Suara pegawai bank terdengar formal tapi tajam, beberapa hari lalu. Lalu datanglah surat penyitaan dari leasing mobil. Satu persatu, aset yang dulu dibanggakan direnggut paksa. Karyawan banyak yang mengundurkan diri karena gaji telat. Beberapa supplier menolak kerjasama karena kredibilitas Dimas anjlok. Namun yang paling menyakitkan bagi egonya adalah saat tahu bahwa mantan rekan-rekan bisnisnya kini lebih memilih bekerja sama dengan perusahaan Ira. "Maaf, Mas Dimas, kami pindah kerja sama ke PT Rai Group," kata Andra, mantan koleganya. Kebetulan CEO-nya sangat responsif dan jujur. "Namanya Bu Ira, mantan istri Mas Dimas, kan?" Ucapan itu menghantam dadanya seperti palu godam. Nama itu kini menjulang tinggi di dunia bisnis lokal. Ira bukan lagi perempuan sederhana yang gemetar saat bicara di depan umum. Kini ia menjadi narasumber seminar kewirausahaan, diundang di televisi, dan dijadikan inspirasi para perempuan muda di media sosial. Dimas merasa sendirian. Keluarganya, yang dulu begitu galak pada Ira, mulai menjaga jarak. Ayahnya jatuh sakit akibat tekanan utang perusahaan, ibunya tak lagi menyombongkan putra kebanggaannya, dan kedua adik perempuannya malah sibuk dengan urusan masing-masing. Rumah besar mereka yang dulu penuh sindiran kini hening, sunyi, seperti reruntuhan kerajaan yang kehilangan tahtanya. Malam itu, Dimas pulang ke kontrakan kecilnya di pinggir kota. Rumah itu dulunya dijadikan mes karyawan dan kini jadi satu-satunya tempat ia bisa bernaung. Ia berjalan kaki dari halte karena motor satu-satunya sedang diservis. Tak ada uang untuk ojek online. Sesampainya di rumah, ia membuka ponsel dan tanpa sadar membuka media sosial. Di sana, terpampang wajah Ira sedang tersenyum, berdiri di depan kantor barunya yang megah. Di sampingnya berdiri puluhan karyawan mengenakan seragam yang rapi dan bangga. Captionnya sederhana,
Dulu aku dianggap tidak mampu hidup tanpa suami. Hari ini, aku berjuang bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan pun bisa berdiri sendiri. Dimas menatap layar ponselnya lama sekali. Ada rasa sesal yang tak terkatakan. Ia teringat semua kata-katanya dulu. Kamu itu nggak akan bisa hidup tanpa uang dan nama keluargaku, Ra. Kamu cuma perempuan biasa, jangan sok kuat. Ternyata semua itu salah. Ira bukan hanya bisa hidup tanpa dirinya, tapi justru bersinar setelah meninggalkannya. Malam makin larut. Dimas terduduk di atas kasur tipis, menatap dinding kosong. Tangannya mengusap wajah yang lusuh, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas menangis tanpa suara. Bukan karena hartanya yang hilang, bukan karena mobil mewah, kantor megah, atau rumah bertingkat yang kini tinggal kenangan. Ia menangis karena kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar pernah mencintainya, dan ia menyia-nyiakannya. Gedung kantor pusat Ira kini berdiri megah di jantung kota. Bangunannya modern dengan dinding kaca reflektif, melambangkan kekuatan dan kejernihan yang selama ini ia bangun dari luka-luka masa lalu. Di ruang kerjanya yang luas dan minimalis, Ira duduk dengan anggun di balik meja kerjanya, mengenakan setelan formal berwarna krem lembut, rambutnya tersanggul rapi, dan aura keteguhan terpancar dari setiap gerak tubuhnya. Ia sedang meninjau laporan bulanan dari tim manajemen ketika sekretarisnya masuk dengan langkah gugup. Bu Ira, maaf mengganggu. Ada yang ingin bertemu, ucapnya perlahan. Ibu mertua ibu, dan kedua ipar ibu. Hening sejenak. Pena di tangan Ira terhenti di udara. Namun wajahnya tetap tenang. Tak ada emosi yang meledak, tak ada getaran di suaranya. Suruh mereka masuk, ucapnya pelan tapi mantap. Beberapa detik kemudian, 3 sosok itu masuk ke ruangan. Wajah mereka lusuh, tak seperti dulu saat mereka berdiri dengan angku di depan pintu rumah mewah keluarga Dimas, memandang Ira dengan jijik seolah ia tak pantas menginjak marmer ruang tamu mereka. Kini, mereka datang dengan wajah yang sama sekali berbeda. Mata ibu mertuanya tampak sembab, pipinya cekung, dan pakaian yang ia kenakan tampak seperti dipakai berulang kali tanpa diganti. 2 iparnya pun tak kalah menyedihkan. Rani, si sulung yang dulunya selalu mengenakan tas branded dan menenteng ponsel terbaru, kini datang dengan tas kain biasa. Sementara Ayu, adik Dimas yang paling sering menyindir pendidikan Ira, tampak pucat dan lesu. Ira, ucap ibu mertuanya pelan, nyaris tak terdengar. Kami datang bukan untuk memaksa. Kami hanya minta sedikit pertolongan. Ira memandang mereka satu persatu. Tak ada senyum, tapi juga tak ada kemarahan. Matanya tenang, bahkan teduh. Justru ketenangan itulah yang membuat ketiga orang di depannya semakin ciut. Rani sudah melamar ke banyak tempat, kata sang ibu mertua lirih. Tapi sepertinya semua perusahaan sudah tahu latar belakang kami. Bahkan Ayu dipecat dari tempat kerjanya minggu lalu. Rani menunduk. Pipinya merah, entah karena malu atau ingin menangis. Kami tahu, kami dulu keterlaluan padamu, Ira. Tapi tolonglah, beri kami kesempatan. Aku butuh pekerjaan. Ira bangkit dari kursinya dan melangkah ke jendela besar di belakang meja kerjanya. Dari sana, ia bisa melihat sebagian kota yang sibuk. Kendaraan berlalu lalang, orang-orang hilir mudik dengan ambisi dan harapan. Semua orang bekerja keras untuk hidup, untuk bertahan. Ia lalu menoleh kembali. Tatapannya tidak tajam, tidak dingin, tapi mengandung ketegasan yang membuat siapapun tak bisa memandangnya remeh lagi. Dulu, aku pernah berdiri di depan rumahmu, katanya tenang, membawa hasil masakanku sendiri, berharap kalian mau mencicipi. Aku ingat bagaimana kalian menatapku, seolah aku hanya pelayan yang nyasar. Ibu mertuanya menggigit bibir. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak akan membalas dengan cacian atau dendam,
lanjut Ira. Tapi aku juga tidak akan lupa siapa yang menertawaiku ketika aku tak punya apa-apa. Rani terisak. Aku tahu kami salah. Tapi kami sungguh tak punya siapa-siapa lagi. Ira. Dimas. Dia bahkan pergi entah kemana. Kami tidak tahu harus kemana. Ayu ikut bersuara. Suaranya gemetar. Kami tak minta dikembalikan seperti dulu. Kami hanya butuh pekerjaan. Butuh penghidupan. Kami siap bekerja keras. Tolong. Ira diam beberapa saat. Ia membuka map di atas mejanya, lalu menuliskan sesuatu. Datanglah ke cabang pelatihan di Cibubur minggu depan, katanya, menyerahkan 2 lembar formulir. Mulai dari bawah. Seperti dulu aku memulainya. Rani dan Ayu menerima formulir itu dengan tangan gemetar, seolah menerima secercah cahaya di tengah hidup mereka yang gelap. Terima kasih, Ira, terima kasih, kata mereka berulang-ulang, sambil menunduk dalam-dalam. Namun sebelum mereka keluar, Ira berkata pelan tapi penuh makna. Jangan lupa, ini bukan belas kasihan. Ini pelajaran. Agar kalian tahu, tidak selamanya orang yang kalian rendahkan akan tetap di bawah. Jangan ulangi kesombongan itu pada orang lain. Ketiganya menunduk dalam diam, lalu meninggalkan ruangan. Ira kembali duduk. Di luar, matahari sore mulai turun perlahan. Ia menghela napas. Luka di hatinya mungkin belum hilang sepenuhnya. Tapi ia kini tahu satu hal pasti. Ia tak lagi menjadi perempuan yang menangis dalam diam. Kini, ia adalah perempuan yang membuat dunia menunduk tanpa perlu membalas. Suatu sore yang gerimis, ketika langit Jakarta kelabu dan angin meniupkan dingin ke seluruh sudut kota, Ira baru saja menyelesaikan rapat dengan tim marketingnya di kantor pusat. Ia duduk di ruang kerjanya yang luas dan tertata elegan. Di balik jendela besar yang menghadap taman kecil buatan, rintik hujan membentuk pola-pola acak, serupa dengan perasaan yang baru saja ia redam dalam-dalam. Ketika sekretarisnya mengetuk dan mengatakan bahwa ada tamu yang ingin menemuinya, ia tidak menyangka nama yang disebutkan itu akan membuat dadanya sesak sesaat. Dimas. Ia tidak langsung mengiyakan. Butuh waktu hampir 1 jam hingga akhirnya ia memutuskan untuk menemuinya. Bukan karena ia masih menyimpan rasa, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang ingin mendengar sendiri, seberapa jauh pria itu telah berubah. Di lobi utama, Dimas tampak jauh berbeda dari terakhir kali Ira melihatnya 2 tahun lalu. Dulu ia datang dengan jas mahal, parfum mewah, dan tatapan penuh kesombongan. Kini, ia duduk dengan pakaian sederhana, wajah tirus, dan mata yang menyimpan kelelahan berkepanjangan. Ira. Dimas berdiri saat melihat sosok mantan istrinya muncul dari balik pintu lift. Suaranya parau, seperti tertahan tangis yang sudah lama membatu. Ira tak menjawab. Ia hanya berjalan menuju ruang tamu kantor, memberi isyarat agar pria itu mengikutinya. Sesampainya di dalam, hening menguasai ruangan. Hanya suara hujan yang terdengar samar dari luar. Ira duduk, menyilangkan kaki dengan elegan, lalu memandang mantan suaminya tanpa senyum, tanpa amarah, tapi juga tanpa kasih. Aku minta maaf, Ra. Dimas memulai, suaranya lirih. Aku bodoh. Aku buta, terlalu membela keluargaku, terlalu menyia-nyiakanmu. Ira masih diam. Dimas melanjutkan. Waktu kamu pergi, aku pikir hidupku akan tetap berjalan. Tapi semuanya berantakan. Aku kehilangan rumah, usaha, bahkan kepercayaan orang-orang. Aku tahu, aku pantas dapat semua itu. Tapi yang paling menyakitkan adalah kehilanganmu. Ira akhirnya bicara, suaranya tenang, tapi tegas. Apa yang kau harapkan dari kedatanganmu ke sini, Dimas? Aku ingin memperbaiki semuanya. Kita mulai lagi dari awal. Aku siap berubah. Aku sudah belajar banyak. Aku tahu aku pernah membuatmu terluka.
sangat dalam. Tapi beri aku kesempatan, sekali saja. Aku akan membuktikan. Ira mengangkat tangan, menghentikannya. Cukup. Tatapannya tajam, tapi bukan karena benci. Justru karena ia telah selesai dengan semua itu. Aku butuh waktu bertahun-tahun untuk mengobati luka yang kau dan keluargamu tinggalkan. Aku pernah memohon dipahami, pernah berusaha keras diterima. Tapi yang aku dapat hanya hinaan dan tuduhan. Bahkan saat aku pergi, kau kira aku akan jatuh. Tapi ternyata, aku tumbuh. Ia berdiri. Aku tak membencimu, Dimas. Tapi aku juga tak mencintaimu lagi. Cinta yang dulu kau injak-injak itu sudah mati. Aku bukan lagi Ira yang dulu. Dimas menunduk. Air matanya menetes. Tapi Ira tidak tergerak. Ia hanya mengambil napas panjang, lalu melangkah menuju pintu. Kalau kau datang ke sini untuk meminta kesempatan kedua, maka kau datang terlambat. Dimas berdiri dengan lunglai, suaranya gemetar. Kau benar-benar tak ingin kembali. Ira menatapnya dengan mata yang tak lagi basah, tapi penuh ketegasan. Aku ingin bahagia. Dan kebahagiaanku bukan bersamamu. Ia kemudian membuka pintu dan memanggil satpam. Antarkan tamu ini ke lobi. Tanpa sepatah kata lagi, ia masuk kembali ke ruangannya, menutup pintu, dan menatap hujan yang masih turun. Bukan air mata yang mengalir, tapi keteguhan hati yang tak bisa lagi digoyahkan oleh masa lalu. Ia telah memilih jalannya, dan jalan itu tidak akan pernah menoleh ke belakang. Di tengah ruangan yang hangat dengan cahaya senja merayap masuk dari jendela kaca tinggi, Ira duduk menatap layar laptopnya. Tangannya menggenggam secangkir teh melati hangat, aroma lembutnya membawa nostalgia akan masa-masa sulit yang telah ia lewati. Tumpukan jurnal, undangan seminar, dan buku-buku motivasi berserakan di meja kerjanya. Namun, tak satu pun menyita perhatian Ira sekuat jendela kecil di layar. File Word yang baru saja ia beri nama, Luka yang Menguatkanku. Ia mengetik perlahan, tidak tergesa. Setiap kata, setiap kalimat adalah luka yang terbuka kembali, namun bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk menyembuhkan. Ia menulis tentang malam-malam sunyi yang ia habiskan dengan menahan tangis agar tidak terdengar oleh Dimas. Tentang hinaan-hinaan halus dari mertua yang menyamar sebagai nasihat. Tentang sindiran tajam dari iparnya setiap kali ia salah menyajikan makanan atau mengenakan pakaian yang menurut mereka terlalu murah. Semua itu ditumpahkannya dalam tulisan, bukan sebagai dendam, tapi sebagai pelajaran. Sebagai kekuatan. Ira teringat hari ia memutuskan untuk belajar bisnis kecil-kecilan secara diam-diam. Ia menulis bagaimana rasanya merasa begitu bodoh ketika pertama kali harus membuat akun marketplace, bagaimana ia bingung membedakan istilah stok dan modal. Tapi justru dari kebodohan itulah ia belajar. Ia bangkit, tumbuh, dan kini, ia tak hanya berdiri, ia berlari. Tulisan itu bukan sekadar cerita. Itu adalah pelampiasan, pengakuan, dan bentuk cinta pada diri sendiri. Ira ingin agar perempuan lain yang membaca kisahnya bisa merasa ditemani dalam luka mereka sendiri. Ia ingin agar mereka tahu bahwa tidak apa-apa merasa hancur. Yang penting adalah apakah mereka memilih membangun kembali puing-puing itu atau membiarkannya terkubur. Tak butuh waktu lama, naskah itu mulai dibagikan. Teman-temannya mengunggah potongan ceritanya di media sosial. Dan tak disangka, banyak yang merasa terhubung. Undangan demi undangan datang. Ia diminta berbicara dalam seminar pemberdayaan perempuan, menjadi narasumber di podcast, hingga diundang dalam program televisi bertema, Perempuan Tangguh Nusantara. Di setiap forum, Ira tak pernah tampil angkuh. Ia selalu membuka dengan kalimat yang sama, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya perempuan biasa yang pernah disia-siakan oleh orang yang saya cintai." Kalimat itu membuat banyak peserta menangis, karena di sanalah mereka melihat diri mereka sendiri. Suatu hari, setelah seminar di sebuah universitas ternama, seorang gadis muda mendekatinya sambil membawa buku catatan. Wajahnya masih remaja, tapi ada kematangan dalam matanya. "Bu Ira," katanya pelan, "saya hidup dengan ayah tiri yang kasar.
Ibu saya tidak berdaya. Tapi setelah mendengar ibu hari ini, saya merasa punya harapan lagi. Terima kasih karena telah bersuara. Ira memeluk gadis itu, menahan tangis. Ia tahu, hidupnya kini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang mereka yang diam-diam sedang berjuang di balik pintu tertutup. Suatu malam, saat Ira pulang dari acara talk show, ia menatap wajahnya di cermin. Rambutnya tak lagi sepanjang dulu. Ada garis halus di sekitar matanya. Tapi ia melihat seorang perempuan yang akhirnya bisa berkata kepada dirinya sendiri, "Terima kasih, karena tidak menyerah. Terima kasih, karena tetap mencintai diri ini, bahkan ketika dunia tidak melakukannya." Di ujung cermin, tergantung figura kecil bertuliskan kutipan dari naskahnya sendiri. Luka bukan untuk dilupakan. Luka adalah bukti bahwa kita bertahan. Dan malam itu, Ira tahu, luka-luka yang dulu hampir mematahkan dirinya, kini telah menjadi sayap yang mengangkatnya terbang. Langit pagi itu cerah, seperti hati Ira yang kini tak lagi dihantui luka masa lalu. Di halaman rumahnya yang asri, tempat bunga-bunga bermekaran di sisi teras, Ira duduk dengan tenang. Angin bertiup lembut, menggoyang dedaunan dan membawa aroma melati dari taman kecil yang dulu ia rawat sendiri. Di depannya, tumpukan surat dan undangan dari berbagai komunitas perempuan, kementerian, hingga lembaga internasional tertata rapi. Ira tersenyum. Hidup yang dulu remuk, kini berubah menjadi hidup yang memberi arti. Ira telah membuktikan bahwa kekuatan perempuan bukan sekadar slogan. Ia mendirikan Yayasan Pelita Hati, lembaga yang fokus pada pendampingan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga, penelantaran, dan relasi beracun. Dari hanya satu ruangan kecil di kontrakan pinggiran kota, yayasan itu kini punya 3 cabang di kota besar. Ada ruang konseling, pelatihan keterampilan, bahkan program beasiswa untuk anak-anak perempuan yang ditinggal ibunya. Setiap minggu, Ira turun langsung. Ia tidak sekadar memimpin dari belakang meja. Ia mendengarkan cerita, memeluk mereka yang menangis, dan menyemangati mereka yang ingin menyerah. Tak jarang ia mengenali dirinya sendiri dalam air mata perempuan-perempuan itu. Pada suatu sore, Ira menjadi pembicara utama di sebuah konferensi nasional bertema, Perempuan Menjemput Harapan. Aula penuh sesak, lebih dari 500 peserta hadir. Ketika namanya dipanggil, semua berdiri dan bertepuk tangan. Tapi Ira tetap berjalan dengan tenang, tanpa rasa jumawa. Di atas panggung, ia mengenakan setelan sederhana berwarna pastel. Rambutnya ditata rapi, senyumnya hangat, dan suaranya mantap. "Ada masa dalam hidup saya," katanya membuka pidato, "di mana saya percaya bahwa saya tidak berarti apa-apa. Saya dikucilkan, dihina, bahkan dibuang oleh orang yang dulu saya anggap rumah. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya kuat sejak awal. Saya berdiri karena saya memilih untuk tidak membiarkan luka menjadi akhir dari cerita saya." Ruangan hening. Beberapa peserta menunduk, menahan air mata. Perempuan sering diajarkan untuk bertahan. Tapi jarang yang mengajarkan kita bahwa kita boleh bangkit dan memilih jalan baru. Bahwa kita berhak bahagia meski tanpa pria yang dulu kita puja. Dan saya ingin mengatakan kepada kalian semua di sini, kalian cukup, kalian layak, kalian kuat. Tepuk tangan menggema. Beberapa peserta berdiri dan bersorak. Ira menatap mereka satu persatu, seolah sedang berbicara dari hati ke hati. Hari itu menjadi momen bersejarah. Tak hanya karena Ira diangkat sebagai perempuan inspiratif nasional, tapi karena satu kalimatnya yang menjadi viral di seluruh media sosial. Kemenangan sejati bukanlah saat kita membalas mereka yang menyakiti. Kemenangan sejati adalah ketika kita bisa bahagia tanpa harus melukai balik. Di rumah, malam harinya, Ira duduk di samping anak angkatnya, Dilla, gadis remaja yang dulu ia temukan di yayasan, korban kekerasan yang kini menjadi seperti putrinya sendiri. Mereka berbagi tawa sambil menonton film keluarga. Di dinding, tergantung bingkai foto besar. Ira berdiri dikelilingi puluhan perempuan dari yayasan, semuanya tersenyum. Hidup Ira tidak lagi tentang dendam. Tidak tentang Dimas, atau keluarga mantan suaminya. Ia tak pernah lagi mencari tahu tentang mereka. Apakah mereka masih hidup dalam kepura-puraan, atau kini menyesali perlakuannya? Itu tak penting lagi.
Sebab kemenangan Ira adalah ia bebas. Ia tak lagi terikat oleh luka atau keinginan untuk membuktikan apa-apa. Ia sudah cukup. Ia sudah menang. Dan malam itu, sebelum tidur, Ira menulis satu baris kalimat dalam jurnal yang selalu ia isi setiap malam. Aku telah kembali menjadi diriku yang utuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih, hidup. Karena telah mengajarkanku bahwa dari reruntuhan, aku bisa membangun istana. Lalu ia memejamkan mata, tersenyum, dan tidur dalam damai. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena akhirnya, Ira menang. Dan itu adalah kemenangan sejati.